لأنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية أو قال كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah sepantasnya lah kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala tanda terima kasih kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Siang yang berbahagia ini kita masih diberi kesehatan, masih dipanjangkan umur, serta masih diberikan nikmat yang besar, yakni taufik dan hidayah, sehingga kita masih bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam, yakni salat Jumat di siang yang berbahagia ini. Harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya salat Jumat di siang yang berbahagia ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan umumnya seluruh amal yang kita lakukan semenjak kita balik sampai sekarang juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan keharibaan junjungan alam ruh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik kepada keluarga beliau dan kepada seluruh sahabat Nabi, dan juga kita berselawat kepada seluruh umat Islam yang setia kepada Islam sampai hari kiamat nanti. Melalui mimbar ini khatib berwasiat terutama kepada khatib pribadi dan umumnya kepada jamaah sekalian, marilah di dalam mengisi sisa-sisa umur yang Allah berikan kepada diri kita saat ini dengan niat menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul khutbah yang sangat singkat ini, ada 5 tujuan daripada Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini. Yang pertama, tujuan Allah menciptakan manusia ke dunia ini adalah untuk mengesahkan daripada Allah Subhanahu wa taala, dengan kata lain untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seluruh nabi, 124.000 nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberitahukan kepada manusia ini tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hadirin, tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini adalah untuk beramal soleh. Sebagaimana Allah katakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni." Tidak kami ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia ini akan dinilai ibadah kalau kehidupannya 24 jam mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kehidupan kita 24 jam ikut Nabi,
maka akan ada nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hatta kita masuk ke dalam WC, kata Nabi, siapa tutup kepala pakai alas kaki, kemudian masuk WC berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian di dalam WC tidak menghadap kiblat, menghadap utara atau selatan, di dalam WC dia berdoa ketika mengeluarkan kotoran, kemudian di dalam WC dia tidak bermusyawarah dengan setan berencana, kemudian keluar di WC dia baca doa lagi, maka kata Nabi, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala ibadah 12 tahun. Walaupun itu di dalam WC, tapi kita mengikut cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dapat pahala ibadah 12 tahun. Begitu juga kita mau tidur. Kalau kita tidur ikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan berwudu, kemudian kita membaca surah Ayatul Kursi, maka kata Nabi, satu malaikat akan dihantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala berada di antara dada kita dengan baju kita. Maka jam berapa kita minta bangun, maka malaikat akan membangunkan. Kemudian kata Nabi, siapa sebelum tidur dia membaca surah Al-Ikhlas 3 kali seolah-olah khatam Quran. Kemudian sebelum tidur kata Nabi, dia membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, baca 3 kali, maka kata Nabi dia akan mendapatkan pahala haji dan umrah yang mabrur. Pantas kata Nabi, untuk dapatkan dunia dengan ilmu, untuk dapatkan akhirat dengan ilmu. Dan kata Nabi, untuk dapatkan kedua-duanya, maka mesti kita memiliki ilmu. Jadi ilmu ini adalah segala sesuatu yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebenarnya gambaran. Jadi kehidupan kita akan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala kalau 24 jam kita ikut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah maksud Allah hantarkan kita ke dunia ini, adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga hadirin, tujuan daripada Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini, bagaimana manusia ini memperbaiki muamalatnya dalam kehidupan sehari-hari. Seorang pedagang yang amanah, pedagang yang jujur. Seorang pedagang, kata Allah Subhanahu wa taala, pedagang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan. Dalam surah An-Nur ayat 27, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un zikrillah. Kata Allah, laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli, yakni dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ketika azan dikumandangkan, mesti paham bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memanggil diri kita. Maka inilah perdagangan yang tidak merugi, perdagangan yang tidak dilalaikan oleh jual belinya. Kemudian pedagang yang amanah. Kalau seandainya dia punya anggota, maka sebelum keringatnya kering, maka mesti kita bayarkan gajinya. Inilah yang namanya muamalat di dalam Islam. Ada satu kisah, satu orang pelayan, kemudian gaji terakhirnya tidak diambil. 10 tahun kemudian pelayan ini datang kepada majikannya. Maka majikannya mengatakan, gajimu yang tertinggal dahulu itu saya belikan kambing laki-laki dan perempuan. Sekarang sudah 10 tahun, kambing laki-laki dan perempuan sudah beranak, sudah ratusan anaknya. Itu adalah gajimu. Itulah maknanya muasyarah di dalam Islam. Muasyarah di dalam Islam, mesti kita gaji yang telah kita berikan kepada anggota kita tidak boleh kita pakai, apalagi kalau kita selewengkan. Kemudian yang keempat, maksud Allah Subhanahu wa taala hantarkan kita ke dunia ini adalah untuk memperbaiki muasyarah. Apa muasyarah? Muasyarah kata Nabi, satu mata sebelah kanan lihat kebaikan orang lain, kemudian satu mata sebelah kiri lihat kekurangan diri kita sendiri. Kalau ini dilakukan oleh umat Islam, maka kita tidak akan ada prasangka buruk kepada orang lain. Kenapa? Satu mata lihat kebaikan, satu mata lagi lihat kekurangan diri kita sendiri. Kemudian yang terakhir hadirin,
tujuan daripada Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ke atas muka bumi ini, Nabi katakan, innama bu'istu liyutammima makarimal akhlak. Kata Nabi, sesungguhnya aku tidak diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas muka bumi ini kecuali untuk memperbaiki akhlak. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang tidak akan tahu tahajud kita panjang, orang tidak akan tahu zikir kita panjang, orang tidak akan tahu baca Al-Quran kita banyak sekian juz, tetapi yang akan dilihat oleh orang adalah bagaimana akhlak daripada diri kita. Kalau kita berbicara akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu contoh sebagai akhir khutbah kita yang sangat singkat ini, pernah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana akhlaknya kepada satu wanita yang buta. Kemudian Nabi berkhidmat kepada satu orang wanita yang buta ini, yang hidup ada di ujung gang daripada kota Madinah. Maka wanita ini hari-hari memberikan nasihat, wahai pemuda, di kampung kita ini, di kota kita ini ada seorang namanya Muhammad. Ketahuilah bahwa Muhammad itu adalah orang gila. Padahal nenek ini tidak tahu kalau yang memberikan makan, yang membantu mencucikan bajunya, yang menyapu rumahnya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, Nabi Muhammad sudah meninggal dunia. Nabi tidak membela diri, tetapi diteruskan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika diteruskan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, maka nenek ini mengatakan, wahai pemuda, nampaknya bukan yang biasa ke sini yang datang. Kata sahabat Abu Bakar, betul, yang biasa datang ke sini sudah meninggal dunia. Maka biasa nenek ini memberikan nasihat, wahai pemuda, di kampung kita ini ada orang yang namanya Muhammad, mengaku-ngaku dia adalah utusan Tuhan, mengaku-ngaku dia adalah nabi. Ketahuilah dia adalah orang gila. Maka sahabat Abu Bakar menangis pada waktu itu. Maka nenek pun berheran, ya pemuda, kenapa engkau menangis? Ya nenek, yang nenek bilangkan orang gila itu dialah Muhammad teman saya, yang hari-hari menyapu rumah nenek, yang hari-hari membantu mengambilkan air untuk nenek mandi, bahkan dengan tangannya yang mulia dia menyuapkan makanan ke mulut nenek. Akhirnya nenek ini Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah. Kalau begitu selama ini saya yang salah. Wahai pemuda, ucapkan, wahai pemuda, aku akan mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah maksud dari Allah ciptakan kita ke dunia ini, adalah untuk menyempurnakan keyakinan dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala, yakin dengan kehidupan akhirat, yakin dengan Allah Subhanahu wa taala selain daripada Allah adalah makhluk. Yang namanya makhluk tidak dapat memberikan manfaat dan mudarat tanpa izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita belajar bagaimana yakin dengan amal, tidak yakin dengan mal. Hari ini kita yakin dengan mal, kita akan bahagia. Hari ini yakin dengan pangkat, kita akan mulia. Hari ini dengan harta yang banyak, kita akan dihargai orang. Mesti ditanamkan dalam diri kita, kemuliaan kita hanya dalam agamanya Allah Subhanahu wa taala. Semoga khutbah yang singkat ini bermanfaat kepada hati pribadi dan kepada jamaah sekalian, sehingga kita pahamkan diri kita tentang maksud dan tujuan Allah ciptakan diri kita ke atas muka bumi ini, menyempurnakan iman, menyempurnakan amal, menyempurnakan muamalat, menyempurnakan muasyarah, dan menyempurnakan daripada akhlak. Barakallahu